Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah Meteorologi Besi dan Baja MG 3213. Sekarang kita akan melihat mengenai pembuatan besi di dalam blast furnace. Sekarang kita berada pada modul yang ketiga, pembuatan besi di dalam blast furnace. Ya, fokus kita sekarang di blast furnace. Ada lihat ini adalah rangkaian proses produksi besi dan baja. Kita akan lihat satu persatu. Jadi saat ini kita fokus lebih dahulu mengenai proses pembuatan besi yang ada di dalam blast furnace. Ya, jadi kita fokus di sini di blast furnace. Ya, detail satu persatu nanti akan kita lihat mengenai bagaimana mengumpankan material ke dalam blast furnace, termasuk juga hot stove yang ada di sini, tappingnya, reaksi-reaksi di dalam blast furnace, reaksi pembentukan slag, dan seterusnya akan kita lihat detail nanti. Mengapa orang menggunakan blast furnace? Jawabannya adalah yang ini. Blast furnace ini mempunyai produktivitas yang sangat tinggi. Hari ini, yang paling besar, blast furnace-nya bisa menghasilkan 5 juta ton per tahun dari satu blast furnace. Jadi kalau misalkan kita ingin menghasilkan baja sekitar 20 juta ton per tahun, tugas kita hanya memasang 4 blast furnace, kita bisa menghasilkan 20 juta ton baja per tahun. Per day-nya atau per harinya, jumlah lelehan hot metal atau pig iron atau besi wantah yang bisa dikeluarkan dari blast furnace ini sekitar 14.000 ton dalam satu hari. Itu alasan yang pertama, karena produktivitasnya yang tinggi. Alasan yang kedua, blast furnace ini juga mempunyai efisiensi panas atau utilisasi dari panas yang sangat baik. Jadi efisiensi dari panasnya sekitar 85-90%. Jadi dikatakan di sini sangat-sangat efisien karena dia juga prosesnya adalah contour current, artinya materialnya masuk di bagian atas, kemudian di bagian bawah ini dihembuskan udara panas. Anda lihat di sini udara panas di sini masuk pada temperatur berkisar antara 1100 sampai 1300 derajat Celcius yang dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan hot stove. Material yang masuk pada temperatur kamar, ya, kemudian dia keluar di sini di temperatur 1550 derajat Celcius, itu maksimum biasanya antara 1450 sampai 1550 derajat Celcius, atau di 1500 derajat Celcius itulah rata-rata material yang keluar dari sini, baik berupa slag maupun hot metal. Gas yang keluar di bagian atas, temperaturnya sudah sangat rendah, berkisar antara 150 sampai 250 derajat Celcius. Jadi mempunyai efisiensi panas di sini yang sangat baik. Di bagian sini temperaturnya bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Pada saat gas pada sini ketemu dengan karbon dari kulkas, terjadi reaksi pembakaran di situ. Kemudian masukkan gas CO, itu temperaturnya sangat tinggi. Begitu keluar di sini temperaturnya sekitar maksimum di 250 derajat Celcius. Jadi terjadi proses pertukaran panas yang sangat baik. Kemudian dalam gas buang masih mengandung CO sekitar 20%, 20-25% atau maksimum di 30% CO. Gas ini masih bisa dimanfaatkan, dibakar, energinya masih bisa diambil untuk memanaskan refraktory yang ada dalam hot stove ini, yang kemudian digunakan untuk memanaskan udara masuk. Jadi karena alasan ini, proses dalam blast furnace adalah sangat-sangat efisien, terutama blast furnace yang ukurannya lebih dari 1000 meter kubik. Ya, atau di China itu biasanya antara 3000 meter kubik ke atas, ya, sampai 5800 itu yang paling besar. Sumber dari biji besi ini bisa berasal dari hematit, magnetit, yang lain ini porsinya kecil. Jadi yang utama adalah hematit. Ini yang utama, atau yang kedua adalah magnetit. Jadi dua inilah sumber biji besi yang digunakan untuk proses dalam blast furnace yang sudah disinter terlebih dahulu. Kita sudah melihat di segmen sebelumnya bagaimana membuat sinter, bagaimana membuat pellet untuk persiapan bahan baku yang akan diumpankan ke dalam blast furnace. Ini kalau misalnya kita lihat perkembangan dari teknologi blast furnace ini dari tahun 1880 sampai tahun 1950, ini ketinggian dari daerah dari tuyers ke sampai ke atas 20 sampai 25 meter. Diameter dari heartnya di bagian bawah di blast furnace 3,4 di tahun 1880, 1950 meningkat menjadi 8. Kemudian yang paling penting di sebelah kanan, produktivitasnya meningkat, tadinya 110 ton per day menjadi 1500 ton per hari. Kemudian konsumsi dari kokas yang digunakan sebagai reduktor dalam furnace itu juga sudah dibuat sekecil mungkin. Ini 3400 menjadi 1000 kilogram per ton hot metal pada tahun 1950. Kita lihat yang di bawahnya, ini perkembangan yang terjadi di tahun 1960, jadi sambungan dari di atas ini, 1950, hingga tahun 2000. Jadi di sini kalau bisa kita lihat,
Working height atau tinggi bagian dalam dari tuyur sampai ke atas itu 25 meter, kemudian diameternya itu sudah mencapai 15 meter di tahun 2000-an. Kemudian working volume di bagian dalam itu sudah meningkat menjadi 5.000 meter kubik. Kemudian ini jumlah besi yang dikeluarkan per hari udah 13.000, tadi kita lihat udah 14.000, itu adalah yang teknologi yang lebih besar lagi, yang volume bagian dalamnya 5.800 meter kubik, produktivitasnya juga meningkat, yang tadinya 1 ton per meter kubik per hari, sekarang meningkat menjadi 2,6 ton per meter kubik, terutama working volume per hari. Kemudian kebutuhan dari fuelnya atau energinya di sini lebih banyak. Kita bicara mengenai kokas, dan juga sekarang ini diganti sebagian kokas dengan pulverized coal injection, jadi batu bara yang diinjeksikan melalui tuyul. Dari 800 sekarang berkisar antara 450 sampai 500 kg per ton hot metal. Jadi HM ini adalah hot metal. Hot metal itu selalu kita bicarakan atau selalu orang mengatakan hot metal itu adalah mengenai pilihan logam yang keluar dari blast furnace. Kemudian ini umur pakai atau campaign life dari refractory dalam blast furnace dulunya 4 sampai 6 tahun, sekarang udah lebih dari 10 tahun. Ada beberapa blast furnace yang lebih dari 20 tahun dia beroperasi, setelah itu baru refraktorinya atau mengalami pembongkaran ulang dari seluruh refraktori. Ya biasanya kalau misalnya ada kerusakan sedikit di dalam 2 years itu bisa diganti, perasaan proses, ada kerusakan yang lain itu bisa diganti, tetapi kalau misalnya untuk mengganti total sampai dia berhenti itu lebih dari 20 tahun. Silikon juga sudah berkurang saat ini sekitar 0,2%. Ini juga sambungan dari data sebelumnya, terutama untuk mengurangi konsumsi dari kokasnya. Jadi tahun 1950 kita lihat di slide sebelumnya, itu di 1000 kg per ton hot metal, sekarang ini sekitar, tapi ini belum tercapai, mungkin sudah di 260 sudah tercapai ya, 260 kg per ton hot metal, tapi ini tujuannya. Sekarang ini kalau bisa sekitar 250 sampai 300 kg per ton hot metal. Ini menjadi berkurang, tapi di sisi lain diinjeksikan berupa batu bara atau minyak atau gas alam ke dalam blast furnace melalui 2 years. Totalnya kalau bisa dilihat ya sekitar 500 kg per ton hot metal kalau bisa dijumlahkan antara kokas dengan injeksi baik batu bara maupun minyak maupun gas ke dalam blast furnace. Ini adalah totalnya sekitar 500. Kemudian sebelah sana ada langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk mengurangi konsumsi dari kokas di dalam blast furnace. Walaupun kita lihat saat ini di 250 ini atau 270 orang sudah bisa melakukan tanpa harus menambahkan penggunaan dari DRI ke dalam blast furnace. Karena ini kalau bisa dilihat sudah jadi DRI, kenapa dimasukkan lagi ke dalam blast furnace, ini agak aneh. Tapi beberapa orang melakukannya ke dalam blast furnace untuk peleburan terutama. Ini data-data dari blast furnace di dunia, hanya beberapa saja yang dilihat di sini, tidak ada yang dari China, ini hanya dari POSCO, kemudian dari Hugofunds di Netherlands, kemudian dari Kidetsu di Jepang, Nippon Steel Jepang, GE Blast Furnace di Tata Steel. Ini data dari suatu buku, Ghost and Chatterjee, tahun 2008. Kita lihat di sini yang produksi yang paling besar, yang nomor 3 ini, Kimitsu nomor 3 di Jepang, ton per harinya 10.233 ton per hari, kemudian volume blast furnace-nya 4.450, volume bagian dalamnya. Jadi ini masih ya relatif udah agak besar sih ya. Yang paling besar saat ini 5.800 dengan produktivitas sekitar 14.000 ton per hari. Kemudian hal yang lain paling penting di sini, produktivitas ton per meter kubik per hari ini yang paling bagus ini 3,37. Kita tidak tahu pasti ini bagaimana cara mencapainya, dia ada di Belanda, di Netherlands ya, karena mereka mungkin negara maju, orang pinternya juga banyak. Atau bukan orang pintar sih sebenarnya, orang yang rajin, kemudian orang yang selalu bekerja keras ya, selalu memahami sesuatu, itu banyak sekali di sana, bisa saja ini produktivitasnya termasuk yang terbaik mungkin di dunia. Ini 2,66, ya masih kecil, ini 2,7 yang ada di Jepang, ini bisa sampai 3,37. Kemudian hal yang lain yang penting Anda bisa baca sendiri, Anda bisa lihat sendiri, misalkan di sini ada top pressure, jadi berapa tekanan di bagian atas dari blast furnace ini, tujuannya lah untuk mencegah supaya gas ini lebih lama tinggal. Untuk mempertahankan gas di dalam blast furnace menjadi lebih lama dibandingkan dengan tekanan yang lebih rendah, jadi lebih mudah keluar ke dalam gas buang. Jadi yang berikutnya adalah berapa oksigen yang diperkaya di dalam udara yang dihembuskan melalui tears, berapa porsi sinter, berapa porsi dari pellet, ini 85%, 15% maksudnya. Kemudian berapa aluminium dalam sinter,
berapa abu dalam kokas, berapa laju kebutuhan dari batu bara. Ini kalau misalnya dilihat, ini yang paling kecil juga dari Belanda ini, yang dari Hugo Vens, Nederland. Sini kalau misalnya dilihat 268 kg per ton hot metal. Udah dekat-dekat yang tadi 250 kg per ton hot metal di slide sebelumnya. Yang lain masih relatif tinggi, tapi masih normal. Antara 300 sampai 400 itu masih normal kebutuhan dari kokas dalam beras menahan. Terus biasanya sih 350 ya, 330 itu masih oke. PCI, jadi ini ditambahkan. Jadi dengan menggunakan batu bara yang diinjeksikan ke dalam beras menahan sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya jumlahkan ini dekat-dekat 500. Semuanya ini kalau misalnya jumlahkan dekat-dekat 500. Ini ya 530. Jadi semuanya mendekati 500. Kemudian ini jumlah slag yang dihasilkan per ton dari hot metal biasanya berkisar antara 200 sampai 250. Ada yang sampai 330 di sini, 320, ada 300. Bergantung kepada komposisi kimia dari bijinya. Kalau misalnya kita punya biji dengan kadar Fe-nya rendah, tentu saja slag-nya akan banyak. Jadi orang berusaha biasanya menggunakan Fe kadar tinggi sehingga jumlah slag yang dihasilkan jadi lebih kecil, produktivitas dari blast furnace ini menjadi lebih besar. Jadi ini juga salah satunya menggunakan, bisa saja ya, ini tinggi sampai 3,37, tapi menggunakan biji besi dengan kadar besinya tinggi, atau kadar dari gunk, kadar dari impuritiesnya, kadar dari alumina dan SiO2, itu dua pengotor biasanya terdapat dalam biji besi, itu biasanya kecil. Kalau misalnya itu kecil, tentu saja produktivitas ini bisa menjadi lebih tinggi, karena jumlah slag yang dilebur dalam furnace atau volume yang diambil untuk melebur slag ini menjadi lebih rendah dibandingkan dengan orang menggunakan dengan Fe yang kadarnya rendah. Di sini tidak ada informasi berapa Fe yang ada dalam bahan bakunya. Kemudian ini alumina dalam slag, biasanya kurang dari 20%. Kemudian ini blast temperature, temperatur dari udara yang dipanaskan, yang akan masuk ke dalam tuyeres, ke dalam blast furnace. Itu biasanya berkisar antara 1100, maksimum di sekitar 1300. Jadi ini yang paling tinggi, 1278 yang ada di Nippon Steel di Jepang. Jadi kalau misalnya itu dilakukan, kebutuhan atau konsumsi dari kokas bisa dikurangi. Ini yang ada di China. Ini sekarang ini terus terang saja, kalau misalnya kita bicara mengenai teknologi besi dan baja, itu kita harus melihat ke China, karena mereka adalah produksi baja nomor 1 terbesar di dunia, produsen baja nomor 1 terbesar di dunia saat ini, lebih dari, kalau misalnya kapasitasnya lebih dari 1 miliar ton. Itu baja yang dihasilkan per tahun di China. Kalau misalnya Indonesia, kita lihat masih 10 juta ton ya, atau kurang dari 20 juta ton, kurang dari 15 juta ton, kita masih mengimpor dari luar. Mereka itu kapasitas produksinya udah 1 miliar ton. Kapasitas produksinya udah lebih dari 1 miliar ton. Ini blast furnace yang ada di mereka diurutkan dari yang paling besar di atas. Kemudian yang di atas 4.000 lah ya. Yang di atasnya, di bawahnya juga mereka masih punya, di atas 1.000 meter kubik mereka juga punya. Jumlahnya mungkin ada sampai ratusan mungkin blast furnace yang ada di China. Saya pernah ke Anshan, kota Anshan itu dikelilingi oleh 7 blast furnace. Jadi kita naik waktu itu ke suatu gedung yang agak tinggi, kemudian kita lihat di sana kelihatan blast furnace 1, di sana ada blast furnace 1. Ya ada 17 furnace kelihatan, ada 7 lokasi pabrik yang melalui kota Anshan ini. Jadi hampir di setiap kota mereka sepertinya punya yang namanya pabrik baja di China. Jadi ini kita lihat yang paling besar adalah di Shagang, volumenya 5.800 meter kubik. Ini sepertinya yang paling besar di dunia. Satu lagi ada di Korea, tapi ini udah termasuk yang besar ini. Di commissioning di tahun 2009, diameternya 15,3, hardnya, kemudian produktivitasnya 2,27, SI-nya 0,46, ini kebutuhan dari total kokas dan juga tambah PCI 522, kemudian PCI-nya itu sendiri adalah 184. Ini jumlah hasil slag yang dihasilkan per ton metal ini masih tinggi. Kalau misalnya ini dibuat jadi lebih rendah, tentu saja produktivitasnya akan menjadi lebih tinggi. Untuk menghitung berapa kokasnya, tinggal dikurangi saja 522 dikurang dengan 184. Itu adalah jumlah kokas yang dibutuhkan untuk semua blast furnace ini. Jadi ini kita lihat blast furnace yang ukurannya 4.000 ke atas. Itu dipublikasi di tahun 2017, itu ada 21 blast furnace yang ada di Cina. Jadi kalau misalnya ini 5 juta ton, 5 juta ton, ada bisa hitung sendiri udah berapa puluh juta ton dari blast furnace yang besar-besar saja yang ada di China. Di kita yang paling besar sebagai gambaran saat ini di PT Krakatau POSCO dengan volume 3.800. Jadi masih lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di Shougang Qianan Steel. Ini yang volumenya dalam 4.000 meter kubik. Itu yang ada di Krakatau POSCO di Indonesia yang paling besar, yang lain di Krakatau Steel 1.800 meter kubik. Kemudian yang ada di Morowali 12 furnace juga 1.800 meter kubik. Yang ada di Gunung Garuda saya tidak hafal persis, sepertinya di 1.000 meter kubik sepertinya ya. Itu volume
dari blast furnace yang kita punya. Lainnya yang kita punya di Sulawesi yang untuk peluburan nikel kecil-kecil ada yang 25 meter kubik, ada yang 80 meter kubik, ada yang 129 meter kubik. Jadi kecil-kecil dibandingkan dengan blast furnace untuk menghasilkan pig iron. Kita lihat sekarang bagian dari blast furnace. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara mengenai working volume itu tidak lain adalah yang ini. Jadi volume dalam dari blast furnace mulai dari 2 years, dari sini, 2 years-nya, sampai ke stock line, sampai ke bagian akhir dia diumpankan materialnya. Itu disebut dengan stock line. Di situ, jadi bagian dalam ini semua disebut dengan working volume. Kenapa disebut dengan working volume? Karena daerah ini daerah yang aktif bereaksi, aktif ada prosesnya dalam blast furnace. Dari 2 years ini terjadi proses pembakaran, karena di bawah 2 years ini terjadi atau sudah agak aman ya, artinya tidak ada yang bereaksi di situ, karena gas panas dihembuskan dari 2 years, terjadi reaksi di sini, kemudian gas panas ini akan mengalir ke atas, terjadi reaksi di bagian atas. Jadi di bagian bawah ini sudah agak tenang zonanya, makanya disebut bukan working volume, sampai ke bawah ini disebut dengan total volume. Jadi dari bagian bawah, dari hard bawah ini sampai ke bagian atas disebut dengan total volume. Jadi kalau misalnya Anda lihat ke slide sebelumnya, total volume ya selalu lebih besar dibandingkan dengan working volume. Working volume kita bicara dari 2 year sampai ke stock line. Itu hal yang penting yang ada di sini. Kemudian Anda bisa lihat 2 years ini banyak sekali yang dipasang screen dari blast furnace. Ini adalah bustle pipe untuk menghembuskan udara atau distributor udara panas yang akan masuk melalui 2 years. Yang ini dari data yang lain, kita lihat mirip ya, jadi working volume atau ini working height istilahnya. Tadi ini working volume, memang volume semuanya, walaupun ini ketinggian yang digambarkan di situ. Working height, kita bicara dari 2 years sampai ke atas. Nah, ini seharusnya di stock line ya, kalau misalnya lihat di sini ya, beda tipis lah. Kemudian yang berikutnya mengenai inner height, itu bicara dari tap hole sampai ke atas, kemudian total height dari batas ini sampai ke atas. Jadi mirip atau sama lah, total volume itu dari atas sampai ke bawah. Di sini yang tidak ada adalah inner height yang mulai dari jaraknya dari tapping hole. Jadi ada tapping hole di sini, lubang untuk mengeluarkan metal atau slag dari blast furnace, biasanya dikeluarkan bersamaan ya antara metal dengan slag. Kemudian di sebelahnya ada informasi mengenai bagian-bagian dari blast furnace ini. Jadi bagian atas kita sebut dengan throat atau kerongkongan yang lurus yang seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini disebut dengan stack. Kemudian di bagian bawahnya lagi disebut dengan belly yang lurus. Selanjutnya yang agak melengkung ke bawah disebut dengan boss. Kemudian yang paling bawah disebut dengan heart. Jadi heart, boss, belly, stack atau shaft, kemudian throat di bagian atas. Bentuknya dari blast furnace itu ya di bagian bawah agak gendut, ya mirip dengan orang ya. Orang makan, kerongkongannya ini mungkin kecil, kemudian ada shaft di sini melebar, kemudian di perutnya biasanya ya macam-macam orangnya. Ada yang six pack, ada yang gemuk. Tapi yang gemuk ini ya mirip dengan blast furnace ini. Jadi kalau misalnya dilihat kenapa blast furnace ini bagian bawah ini agak mengembung, agak lebar, tidak lain karena di bagian bawah ini temperaturnya tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari sisi prosesnya ya, di bagian 2 years, di sini dihembuskan udara panas. Kita udah lihat di sebelumnya di temperatur 1100 sampai 1300 derajat Celcius, itu yang saat ini yang ada. Kalau misalnya blast furnace yang kecil, biasanya di sekitar 500 atau 700 derajat Celcius, karena dengan menggunakan heat exchanger, yang tidak menggunakan stove, yang hanya menggunakan pipa-pipa. Kalau misalnya menggunakan stove yang di dalamnya terbuat dari refractory ini kemudian dipanaskan, temperaturnya bisa 1100 sampai 1300 derajat Celcius. Jadi temperatur dari gas yang dihembuskan ke dalam blast furnace ini sudah tinggi temperaturnya. Kemudian di sini terjadi proses pembakaran dari oksigen yang ada di dalam udara ini, udara panas ini bereaksi dengan karbon yang terdapat di dalam kokas. Terbentuk CO2 awalnya. Tetapi karena di situ banyak sekali kokas, CO2 ini tidak stabil pada temperatur tinggi sesuai dengan persamaan reaksi Bourdieu, jadi tidak stabil pada temperatur tinggi. CO2 akan bereaksi kembali dengan karbon membentuk 2CO. Jadi yang keluar ini adalah CO. Temperatur sekali lagi yang ada di bagian sini bisa sampai berkisar antara 1800 sampai bisa maksimum di sekitar 2200 derajat Celcius. Di temperaturnya sangat tinggi. Kita menggunakan persamaan PV sama dengan nRT. Jadi volume dari gas
Kalau misalnya temperaturnya tinggi, volumenya akan meningkat. Dikali dengan T ya, T itu akan meningkat, tentu saja volume gas ini akan meningkat. Begitu volume gas meningkat, makanya ini yang harus diberikan ruang kepada gas tersebut. Makanya setelah 2 years ini ke atas dia agak mengembang. Ya, ditambah lagi dengan di bagian sini materialnya juga sudah meleleh. Material yang tadinya padat juga sudah meleleh. Kemudian begitu naik ke atas, terjadi proses pertukaran panas, terjadi proses reaksi, volume gas juga berkurang karena temperaturnya juga berkurang di sini, makanya dia akan kembali mengecil di bagian atas dari blast furnace. Temperatur yang keluar di sini udah sekitar maksimum di 250 derajat Celcius, jadi di sini di 1800 sampai 2200 derajat Celcius, di bagian bawah ini di sekitar 1500 derajat Celcius, di mana slag dan juga metal terkumpul di daerah hard. Jadi karena alasan tersebut, makanya blast furnace ini di bagian atasnya mengembung seperti ini. Kalau misalkan orang membuat lurus, ya, kalau misalnya orang membuat lurus seperti ini, kemudian dihembuskan udara panas dari samping, kemudian terjadi reaksi dalam blast furnace, yang tadinya orang buat lurus, pasti suatu saat dia akan mengembung dengan sendirinya. Pasti akan mengembung sendiri. Dia akan, gas di bagian dalam akan mendorong ke sisi kiri kanan. Jadi pasti akan nanti ujungnya akan membentuk furnace atau tanur yang seperti ini. Makanya sudah didesain dari awal bentuknya seperti ini untuk mengantisipasi atau untuk memberikan ruang kepada gas dan juga kepada reaksi yang berlangsung di dalam blast furnace, terutama untuk gas ya. Pada saat gas itu mengembang, ada ruang untuk dia, kemudian di bagian atasnya menjadi kecil kembali karena temperatur dari gas juga menjadi lebih rendah. Dengan menggunakan sekali lagi PV itu sama dengan nRT, itu prinsip dasar untuk mendesain tanur bentuknya seperti apa yang ada dalam blast furnace ini. Ini adalah perkembangan dari dimensi blast furnace. Jadi ini di tahun sepertinya di 1800-an, masih kecil, blast furnace-nya di 64 meter kubik, volume dari bagian dalam dari blast furnace. Kemudian di sini berkembang menjadi 425, 900, 1424, 1763 ke 2255, kemudian terakhir di sini ke 4100. Ini data mungkin sampai tahun 1980-an. Jadi di 4100 dengan produktivitas sudah 10.000 ton per hari. Maaf ini bahasa Jerman, Tag ini maksudnya hari, 10.000 ton per hari. Ini adalah diameternya sudah 14 meter. Tapi yang paling besar di dunia saat ini udah 5.800. Nah, di sini kami mencoba menghitung, membandingkan kalau misalnya blast furnace yang 20 meter kubik itu ada di mana. Ini yang 20 meter kubik, kecil sekali. Ini 64, masih di atasnya ya. Di atasnya sedikit, ini 75 meter kubik, kemudian 210 meter kubik, 450 meter kubik, 1.200 meter kubik, 3.600 meter kubik. Ini kami prediksi kalau misalnya ada di Krakatau Posko, ya seperti ini, kira-kira dimensinya, tidak sama persis ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang paling besar ini kami simulasi untuk 6.000 meter kubik. Jadi kalau misalnya ada di dunia saat ini yang paling besar di China tadi, di Shougang, volume bagian dalamnya 5.800 meter kubik, ya tidak jauh dari dimensi yang ada di sini. Ya mirip-mirip lah, mungkin beda sedikit di bagian bawahnya mungkin akan terjadi perbedaan. Kemudian kami juga mencoba menghitung dengan suatu model berapa banyak tuyer yang dibutuhkan. Ini adalah jumlah tuyer yang dipasang di sekeliling dari hard, di bagian atas dari hard, dari blast furnace. Jadi letak tuyers itu tidak lain adalah di sini posisinya. Jadi di sini, ya, di sini posisi dari tuyers, karena begitu terjadi proses pembakaran, di bagian atasnya langsung terjadi proses ekspansi dari gas, sehingga ini harus benar-benar disediakan ruang supaya gas punya tempat untuk dia di situ. Ini bagian dari blast furnace, dari suatu referensi, termasuk refraktorinya, dengan menggunakan teknologi double bell. Ini teknologi lama yang sekarang masih digunakan untuk blast furnace yang kecil, tapi untuk blast furnace yang besar sudah tidak disarankan menggunakan double bell, harus menggunakan rotating chute. Ini juga sama dengan menggunakan double bell, ini teknologi yang lama juga menggunakan skip car. Ini juga kita akan lihat di modul berikutnya apa bedanya skip bridge atau skip car dengan menggunakan belt conveyor ya, yang umum kalau misalnya blast furnace yang besar biasanya dengan menggunakan belt conveyor. Kemudian di bagian bawah ini untuk tapping, slag, dan juga tapping dari metalnya. Ini tuyers yang tadi sudah disampaikan. Ini tuyers masuk ke dalam blast furnace untuk menghembuskan udara panas. Terjadi reaksi di situ. Tuyers ini terbuat dari tembaga yang diinginkan dengan air. Kemudian gas ini keluar ke bagian atas, dibersihkan dari debu. Ini ada dedusting yang pertama. Kemudian ada biasanya ada venturi scrubber untuk membersihkan debu. Yang kedua udah agak bersih atau udah bersih, baru kemudian digunakan untuk bahan bakar di dalam stove, untuk memanaskan refraktori yang ada dalam stove. Kemudian setelah itu baru dibuang, ada dedusting system, baru dibuang ke atmosfer. Kemudian masuk gas dingin, temperaturnya rendah, masuk dulu ke dalam refraktori yang sudah dipanaskan, jadi minimal
ada 3 stove itu minimal di pabrik dari blast furnace ini. 3 minimal. Ada juga orang menggunakan 4, tapi minimal itu 3. 2 sepertinya kurang pada saat kita menggantikan ke sini gitu, sebaiknya menggantikan berlangsung dengan mulus, jadi biasanya 3 yang digunakan stove-nya. Mengenai proses yang terjadi dalam blast furnace ini, semua orang sudah punya prinsip yang sama bahwa di dalam blast furnace ini terdapat cohesive zone. Jadi di sini ada zona-zona atau lapisan-lapisan yang terdiri dari kokas yang belum meleleh dan oksida atau biji besi dan juga flux, sinter dan pellet yang sebagian sudah meleleh. Jadi ini terjadi dalam blast furnace. Orang juga sudah yakin saat ini bahwa sudah percaya bahwa kalau misalnya kita mengumpankan ke dalam blast furnace, tidak diumpankan, tidak dicampur antara kokas dicampur dengan biji besi, tidak dicampur antara kokas, sinter, pellet, dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam blast furnace. Tidak. Yang orang lakukan adalah mengumpankan kokas terlebih dahulu, kemudian kokas dengan sinter atau biji besi atau pellet ya, jadi kokas dahulu, kemudian sinter atau biji besi lah secara umum ya, sinter juga sebenarnya biji besi yang udah sinter, pellet juga biji besi. Jadi orang mengumpangkan kokas, kemudian biji besi, kokas lagi, biji besi, kokas lagi, dan seterusnya sampai ke bagian semuanya dilakukan dari atas sampai ke bawah di blast furnace. Jadi kalau misalnya kita lihat memang berlapis-lapis, ini memang seperti ini orang lakukannya. Yang warna putih, kalau misalnya kita lihat di sini adalah kokas, kemudian yang warna abu-abu adalah biji besi. Jadi ini diumpankan secara berlapis. Tujuannya adalah supaya di bagian sini terbentuk cohesive zone. Cohesive zone itu gunanya tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan dari gas ini untuk keluar, naik ke atas, melalui celah-celah dari kokas yang belum meleleh. Jadi sampai ke daerah yang mendekati tuyur, hanya kokas satu-satunya yang belum meleleh. Jadi Anda lihat yang lainnya sudah meleleh. Yang misalkan ada oksida itu bisa meleleh di sini. Kalau misalnya sudah meleleh, tentu saja gas itu sulit menembusi lelehan dari metal ataupun slag, ya akan susah di situ. Apalagi kalau misalnya dia dalam keadaan padat ya, kuasi meleleh gitu. Tetapi kalau misalnya ada kokas, melalui celah-celah di antara kokas, dia bisa keluar. Jadi penting sekali mengatur ukuran dari kokas. Itu sangat penting pada saat orang mengoperasikan blast furnace. Ini juga sama penjelasan lebih lanjut. Di sini melalui celah-celah di kokas inilah gas itu keluar ke bagian atas dari blast furnace, dan itu terbentuk di dalam blast furnace cohesive zone yang merupakan lapisan antara kokas yang belum meleleh dengan lapisan dari biji besi yang sebagian sudah mulai meleleh. Terutama kalau misalnya kita lihat FeO terbentuk di situ, sudah tereduksi dari Fe2O3, Fe3O4 menjadi FeO. FeO mempunyai melting point yang rendah, dia bisa meleleh. Kemudian kalau misalnya ada SiO2 membentuk violate, itu akan temperatur lelehnya lebih rendah lagi, dia sudah meleleh di daerah di sini. Kita lihat di sini juga sama ya. Di bagian sini terdapat cohesive zone. Kalau misalnya kita lihat apapun gambar dari blast furnace, selalu ada yang namanya cohesive zone di bagian tengah dari blast furnace. Orang percaya, dari gambar ini, orang percaya seperti ini, gambar sudah agak baru ya. Sudah setelah ada fenomena di Jepang, sebenarnya awalnya dimulai di Amerika. Pada saat blast furnace sedang beroperasi, tentu saja sudah selesai blast furnace ini, sudah di akhir operasinya, masa operasinya. Jadi blast furnace ini akan katakanlah diganti atau dengan blast furnace yang lain atau diganti refraktorinya. Sebelum dihentikan di hari terakhir, blast furnace ini dilakukan quenching dengan menggunakan nitrogen cair. Jadi disemprot dengan nitrogen cair pada saat temperatur tinggi, dia langsung membeku. Kemudian begitu membeku, setelah membeku kemudian dibelah. Ini dilihat nih dissection. Dibelah of quench blast furnace dari tahun 1970 sampai 1979 yang semuanya dilakukan di Jepang ini. Ini contohnya di Kokura blast furnace. Di sini juga ada di apa ini? Pokoknya di Jepang blast furnace-nya. Setelah dipotong, dibelah, kemudian dilihat bagian dalamnya. Setelah itu dicoba dilukiskan apa yang terjadi dalam blast furnace ini. Ini yang terdapat dalam blast furnace. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam blast furnace itu terdapat yang di bagian bawah ini tidak terlihat, ini daerah yang disebut dengan active coke zone. Ya, kemudian di bagian atas ini tempat si gas ini naik. Di bagian atas ini terdapat daerah, kalau misalnya dilihat di sini yang warna putih adalah kokas, kemudian yang garis-garis adalah biji besi, yang ini biji besi, kemudian yang warna hitam di sini itu maksudnya adalah softening zone. Jadi bagian dari biji besi yang sudah meleleh. Jadi gas itu sulit menembus dari biji besi yang sudah meleleh ini.
sulit sekali ke situ. Dia akan keluar melalui celah-celah yang kokas ini yang belum meleleh, yang kemudian akan naik ke bagian atas dari blast furnace. Kemudian di bagian tengah ini ada daerah yang di situ ada yang mengatakan coke-nya berkumpul di situ, kokas menjadi satu berkumpul di situ, atau orang mengatakan di situ ore campuran antara ore dan coke. Jadi di sini tercampur dua-duanya antara kokas dan biji besi di bagian tengah. Tapi di bagian kiri kanan itu sudah merata. Kenapa di bagian tengah bisa tercampur? Kalau kita lihat bagian tengah ini temperaturnya lebih tinggi, jadi lebih mudah gas itu atau lebih mudah material itu jatuh, lebih terkonsumsi lebih banyak dibandingkan dengan bagian sekeliling atau bagian kiri di sini atau bagian kanan. Kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, atau bagian sekeliling dari blast furnace itu lebih lama terkonsumsi dibandingkan dengan bagian tengah. Bagian tengah ini akan cepat terkonsumsi, sehingga di situ bisa saja antara yang tadinya ada lapisan-lapisan, tidak jelas lagi lapisannya sudah tercampur di situ antara kokas dan juga biji. Itu terjadi hanya di bagian tengah. Tapi untuk membentuk cohesive zone yang di bagian samping kiri kanan itu masih terbentuk. Di sini tidak berpengaruh, hanya di bagian tengah saja yang sudah dia tercampur. Kita lihat lagi ke slide sebelumnya. Jadi ini yang sudah biasanya tercampur, ini disebut dengan central gas. Jadi di sini gasnya juga bisa keluar agak lebih cepat di bagian tengah dibandingkan dengan bagian samping dari blast furnace ini. Sama, kalau misalnya kita alirkan sesuatu, gas di bagian tengah itu biasanya lebih lebih mudah dia mengalir dibandingkan dengan bagian kiri kanan. Jadi gambar ini dan juga gambar di sebelahnya tidak lain datangnya adalah dari suatu blast furnace yang sudah di quenching, dipelajari lebih lanjut apa yang terjadi dalam blast furnace. Kemudian ini data yang tadi yang detail apa yang dilakukan di Jepang. Jadi ini volume dari blast furnace-nya. Kemudian di sini ada diameter heart-nya, di sini ada produktivitas berapa ton per harinya, kemudian tapping rate-nya. Kemudian di sini juga ada kapan tapping terakhir, last tapping rate ya. Ini tapping terakhir berapa lajunya. Setelah itu dilakukan proses quenching dengan menyemprotkan nitrogen cair. Setelah selesai itu dilakukan, berikutnya disemprot lagi dengan air sehingga dia benar-benar sudah membeku. Setelah itu baru dibelah, ini charging sequence-nya dari kokas, kemudian ore untuk blast furnace yang besar. Seperti itu, 3 kokas, 3 ore, kemudian yang agak kecil, 2 kokas, 2 ore. Karena kalau misalnya kita lihat dari charging blast furnace-nya kan ada yang namanya double bell atau 4 bell, ada juga yang namanya rotating chute. Tapi di bagian atas tetap saja kalau misalnya menggunakan rotating chute ada dua wadah untuk menampung material ini, sehingga kita bisa melakukan prosesnya dengan kontinu tanpa harus menyetop blast, maksudnya tekanannya juga masih tinggi dalam blast furnace. Tadi ada gas yang kehilangan ke lingkungan, itu dengan menggunakan sistem 2 pengumpanan di bagian atasnya. Di sini maksudnya 2 pengumpanan dari atas datangnya. Di sini cooks, ore. Di sini kalau misalnya blast furnace yang kecil, itu biasanya selang-seling antara kokas, ore. Ya, kokas, cooks, ore. Jadi kalau misalnya yang kecil ini yang volumenya 721 meter kubik dibandingkan dengan yang sana yang volumenya 1407 meter kubik, yang 3 segmen kokas, ore. Baik, itu adalah mengenai pengantar sedikit mengenai blast furnace. Kita baru melihat mengenai dimensinya, mengenai blast furnace yang di quenching, kenapa volume blast furnace itu atau kenapa dimensi blast furnace yang tadinya isinya kecil, kemudian di sini mengembang ya, kemudian di bagian atasnya mengecil kembali. Kita sudah melihat itu semua. Itu baru dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.